Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semuanya, bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita teori HI dan tema kita adalah tentang debat besar dalam ilmu hubungan internasional. Apa yang akan kita bahas dalam kuliah kali ini adalah tentang adanya perdebatan akademis yang muncul sejak lahirnya ilmu HI sampai dengan dewasa ini. Baik, apa yang dimaksudkan kredibel di sini? Nah, sekalian, sejak HI sebagai sebuah disiplin ilmu berdiri, mulai muncul debat yang muncul antara berbagai teori dalam hubungan internasional. Debat itu bergelombang mulai dari tahun 1918 ya, lahirnya ilmu HI sebagai sebuah disiplin ilmu sampai dengan dewasa ini. Debat yang pertama itu adalah debat antara pendukung realis dan pendukung liberal pasca Perang Dunia Pertama. Debat yang kedua adalah debat antara penganut pendekatan tradisionalisme dengan pendekatan saintifik atau behavioralism. Debat yang ketiga adalah debat antara penganut neorealis dan penganut neoliberal. Dan debat yang keempat adalah debat antara penganut rasionalisme melawan penganut perfeksionisme. Mari kita secara singkat membahas satu persatu debat tersebut. Yang pertama adalah debat antara kaum liberal dan realis. Jadi pertanyaan besar waktu itu adalah pasca Perang Dunia Kedua, pertama, adalah bagaimana menciptakan dunia yang damai. Bagaimana mengatasi perang. Muncul teori liberal yang cukup dominan, dan salah satu pemikirnya adalah Presiden Amerika Serikat Wilson, yang menggunakan perspektif liberal, bagaimana menata politik dunia pasca Perang Dunia Pertama. Ya, optimis bahwa perang bisa diatasi dengan cara apa? Dengan cara menjinakkan perilaku negara, dengan membangun hukum internasional, dengan membangun lembaga internasional, dengan membebaskan negara-negara yang dijajah waktu itu, terutama di daerah Balkan. Maka diciptakanlah sebuah organisasi Liga Bangsa-Bangsa. Itu adalah perspektif liberal yang cukup dominan menggambarkan dunia yang damai pasca Perang Dunia Pertama. Tetapi pandangan yang optimis ini dikecam sama pendukung realis, yang sangat pesimis dengan semua pandangan-pandangan optimisme liberal. Bagaimana kita bisa melihat optimisme kalau di Jerman muncul rezim Nazi yang kemudian dia siap-siap untuk melakukan konflik berikutnya atau ronde berikutnya, perang, yang kemudian ternyata benar pesimisme ini. Bagaimana dia bisa melihat optimisme kalau ternyata dunia sudah siap-siap menghadapi krisis berikutnya. Maka itu, realis sangat kuat sekali sebagai pengkritik utama pendekatan liberal. Anda bisa baca buku tulisan dari Edward Carr yang berjudul 20 Years Crisis dalam perdebatan ini. Kemudian yang kedua adalah debat tahun 50-an antara pendekatan tradisionalis versus pendekatan behavioralis. Ini bicara masalah metodologi. Pendekatan tradisionalis mengatakan bahwa kita belajar HI, kita akan menggunakan pendekatan sejarah, ya, pendekatan hukum, pakar-pakar hukum belajar tentang HI, filsafat juga, yang mereka tidak mendasarkan pada pendekatan ilmiah, mereka masih menggunakan namanya judgment, sehingga ilmu HI itu bersifat normatif waktu itu. Tahun 50-an pandangan ini dikecam atau dikritik oleh pendukung namanya gerakan behavioralis, kelompok yang saat ini kita sebut sebagai aliran saintifik.
Jadi mereka ingin belajar HI secara saintifik dengan metodologi ilmiah yang ketat, dengan logika logis dan empiris. Dan HI bukan lagi didominasi oleh para pakar hukum, para diplomat, para sejarawan atau filsuf, tetapi orang-orang political scientist yang berupaya mengkaji HI secara saintifik. Debat inilah yang namanya debat yang kedua tahun 50-an, yang juga berpengaruh dalam perdebatan dalam ilmu induknya, yaitu ilmu politik. Pendekatan tradisionalis melawan pendekatan behavioralis. Kemudian debat yang ketiga adalah debat antara pendukung neorealis dan neoliberal. Pada dasarnya ini adalah revitalisasi debat sebelumnya. Realis yang diperbaharui oleh generasi muda pendukung realis namanya neorealis. Dan asumsi-asumsi yang menggunakan saintifik. Tadi dia membuat teori quote-unquote teori baru realisme yang disebut sebagai teori neorealis. Kemudian orang liberal juga merevitalisasi teoritisnya dengan mengembangkan teori-teori yang namanya neoliberal. Debat ini antara neorealis dan neoliberal ini mendominasi perdebatan ilmu HI selama tahun 80-an sampai dengan tahun 90-an. Neo debat. Debat antara neorealis dengan debat pendukung kaum neoliberal. Kemudian yang terakhir adalah debat yang keempat. Mulai tahun 90-an ada debat kembali secara akademis antara pendukung positivis yang mirip dengan metodologinya adalah pendekatan saintifik melawan pendekatan post-positivisme. Nah, ini kita sampai pada epistemologi. Debat antara dua pendekatan ini sangat mendalam, ya, tidak hanya menyangkut metodologi, tapi sampai masalah epistemologi. Orang realis, liberal, sebenarnya masuk dalam perspektif positivisme. Khususnya neorealis dan neoliberal masuk dalam kelompok positivisme, dengan para penantangnya dari teori kritis, teori postmodernis, kaum feminis, postkolonialis, dan sebagainya muncul dari pendekatan post-positivisme atau positivisme melawan post-positivisme dalam debat yang keempat ini. Nah, kita akan membahas itu dan minggu berikutnya tentunya akan kita bahas lebih detail tentang teori-teori yang ada dalam ilmu hubungan internasional mulai dari pendekatan realisme. Terima kasih, sampai sini dan sampai jumpa dalam kuliah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.